Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Baiki Alamsa di official ikatan.id. Informatif, kreatif, terarah, dan bermanfaat. Nah, Sobat Ikatan, kali ini kita akan melanjutkan agenda sambung ikatan yang ketiga. Nah, kali ini kita akan mengagendakan podcast lagi dengan mengangkat tema mengenai langkah efektif dalam menghadapi dan mempercepat pemulihan akibat COVID-19. Ya, seperti yang kita tahu, karena memang situasi saat ini meskipun sudah ada pelonggaran dari pemerintah, akan tetapi bukan berarti kita harus tidak mentaati protokol kesehatan yang sudah dijalankan oleh pemerintah. Nah, kali ini saya akan mengundang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya. Ini di samping saya ada Kak Lala. Ya, saya panggilnya Kak Nge. Boleh. Ya, Kak Lala, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, Kak Lala ini juga sekaligus menjadi tenaga kesehatan di Rumah Sakit Khadijah Sidayu, Kabupaten Gresik. Nah, kali ini memang karena agendanya kita pengen sharing-sharing ya Kak Lala ya. Saya panggilnya Kak ya. Ya, kita pengen sharing-sharing santai. Tapi sebelumnya kita tadi sudah melakukan tes ya, sehingga ada jarak aman. Ya. Meskipun ini sudah berdekatan, tapi karena sudah ada tes tadinya. Nah, nanti kita akan sedikit sharing-sharing mengenai pengalaman dari Kak Lala sendiri, karena memang yang saya ketahui dari Kak Lala ini kan juga menjadi tenaga kesehatan, kemudian juga pasti pahamlah sedikit-sedikit mengenai perkembangan COVID khususnya di daerah Bungah ini. Nah, oke. Untuk yang pertama, ini saya mau tanya dulu ke Kak Lala. Nah, ini kesibukannya sekarang apa saja, Kak Lala? Sehari-hari selama pandemi ini. Kerja sih. Ya, kerja. Iya, kerja. Tapi ya selain itu ada sedikit ngurusin organisasi juga. Tapi sebagian besar kerja sih. Kerasa banget soalnya. Oh iya. Kalau sepengalaman Kak Lala sendiri ya, kalau sekarang ini kerjanya berarti biasanya berapa jam per harinya itu? Per harinya kerja selama 7 jam. Itu di bagian apanya kalau dari Kak Lala sendiri? Instalasi farmasi di obat-obatan. Oh, berarti bagian yang kayak memberikan obat-obat gitu berarti ya? Di penerimaan resep dan juga pemberian obat. Oke. Nah, mengenai COVID-19 di Bunga, ini kan alhamdulillah ini ternyata ada kabar baik ya teman-teman. Karena melihat dari laporan-laporan di rumah sakit sekitar Bunga, ini alhamdulillah pasien COVID-nya ini sudah banyak yang sembuh. Nah, untuk yang pertama ini saya mau tanya bagaimana sih pendapat dari Mbak Lala mengingat kondisi pandemi yang seperti ini, karena kan ada sedikit penurunan itu tadi. Nah, bagaimana respon dari Kak Lala? Iya, jadi untuk pandemi COVID ini kan sebenarnya sudah lama sekali ya menjamur di Indonesia. Saya juga sudah bosen banget gitu kalau dengar ada dikit-dikit bahas COVID. Nah, kebetulan puncak peningkatannya kan kurang lebih sekitar tanggal 14 sampai tanggal 20 Juli kemarin. Juli kemarin. Nah, alhamdulillah pada sekarang per tanggal berapa ini? 12 Agustus ya, ini sudah mengalami penurunan yang asalnya dari puncaknya itu kurang lebih 50.000 pasien di Indonesia ya ini. Di Indonesia sekarang kurang lebih sudah 30.000 pasien. Ini lonjakan turunnya itu lumayan drastis gitu. Lumayan drastis. Dari 50 sampai ke 30. Nah, kalau kondisi di Bunga sendiri kan gimana ya? Kalau Bunga ini kan gudangnya kafe ya, gudangnya warung kopi. Iya, betul. Karena memang di sekitaran jalan kan banyak sekali ya. Banyak sekali. Nah, kalau kita melihat ada 2 rumah sakit yang ada di Kecamatan Bunga ini, ada Puskesmas dan juga ada Rumah Sakit Islam Mabarot. Nah, kalau melihat di RSI Mabarot sendiri, waktu puncak-puncaknya itu memang sangat sangat ramai dan sangat padat. Kebetulan saya juga punya banyak teman di sana yang mengabarkan bahwa IGD itu penuh banget gitu. Wah, ya, bahkan sampai separah itu ya Mbak Lala ya? Bahkan sampai separah itu dan juga sampai ditutup IGD-nya itu. Nah, alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik dan IGD juga sudah normal kembali, melakukan tes swab juga sudah normal kembali. Nah,
tadi kan kita juga sempat karena memang melihat kondisi yang sempat parah sekali Mbak ya. Karena di Bunga ataupun di wilayah Gresik bahkan di seluruh Indonesia ini kan juga mengalami kenaikan kasus yang sangat tinggi. Nah, kalau di rumah sakit tempat Kak Lala sendiri bekerja itu gimana? Pas pada saat naik itu, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang ingin dibagikan. Jadi sebenarnya sama sih ya. Waktu kemarin, waktu kasus yang puncak-puncaknya itu, biasanya pasien itu nggak seberapa ramai. Rawat jalan. Ya kalau rawat jalan biasanya satu hari itu sekitar 50-an pasien lah satu hari. Nah kemarin waktu pas puncaknya itu sekitar 80 sampai 100-an, dan itu kebanyakan juga dari poli umum yang keluhannya itu batuk pilek, sesak nafas. Soalnya kan kelihatan, meskipun saya nggak tahu diagnosanya, tapi dari obat yang diresepkan itu kelihatan kalau keluhannya itu batuk pilek gitu. Nah selain itu juga di IGD, kan saya ada jaga malam ya, dan itu di IGD tengah malam gitu, wah tengah malam itu rame pasien waktu puncak-puncaknya itu. Tapi alhamdulillah sekarang sudah melandai dan juga sudah nggak terlalu seperti dulu sih. Tapi juga di rumah sakit tempat Kak Lala bekerja ini juga menerima pasien yang rawat gitu ya? Oh, kalau pasien yang dirawat masih diterima, tapi dengan syarat harus dites swab dulu. Soalnya kan rumah sakit tempat saya kerjakan rumah sakit ibu anak yang bukan merupakan rumah sakit rujukan COVID dan tidak ada tempat isolasinya. Jadi kalau mau dirawat inap syaratnya itu swab dulu. Nanti kalau positif nanti dilarikan ke di rumah sakit yang ada tempat isolasinya atau rumah sakit rujukan. Tapi kalau nggak positif atau negatif nanti diterima. Oh bisa dari situ. Ya, berarti dengan catatan pasien itu harus negatif dulu ya. Mungkin sebagai kalau untuk sakit-sakit biasa yang bukan COVID itu berarti bisa. Bisa. Kemudian dari Mbak Lala sendiri pas mungkin sejauh ini kan COVID ini di Indonesia kan sudah berlangsung hampir 2 tahun ya Kak Lala ya. 2 tahun. Nah itu apakah dulu atau ya mungkin beberapa saat dekat-dekat ini apakah Kak Lala pernah mengalami gejala-gejala COVID itu sendiri? Kalau gejala sih pernah sih ya, tapi itu kurang tahu juga itu COVID atau enggak. Oh berarti belum pernah tes? Iya belum pernah tes. Soalnya beberapa minggu lalu sih, sekitar 2-3 mingguan lalu itu saya anosmia, kehilangan indera penciuman kan gitu. Nah tapi sebelumnya itu saya pilek. Soalnya kalau anosmia kan nggak selalu COVID ya sebenarnya. Kalau anosmia itu nggak selalu COVID, tapi bisa juga dikarenakan keluhan lain seperti pilek itu tadi. Soalnya anosmia itu kan menyayat ke saraf indera penciuman. Tapi itu saya, kok sampai 3 harian masih nggak bau gitu. Akhirnya ya selalu pakai masker, double masker, terus di kamar nggak keluar sih. Tapi kalau melihat gejala yang disebutkan Kak Lala tadi ya, sebenarnya saya dulu juga pernah sih kalau merasakan, ya hampir kurang lebih 1 minggu lah kehilangan indera penciuman. Tapi ya saya kan nggak berani ya kalau tes nanti takutnya nanti malah keluarga malah bingung dan sebagainya. Akhirnya ya saya putuskan untuk isolasi mandiri di rumah. Nah tapi kalau melihat gejala-gejala tersebut, melihat di pemberitaan itu sepertinya juga ada kaitannya dengan COVID gitu malah. Nah itu apakah benar menurut sampean? Ya jadi sebagian besar gejala COVID itu kan memang kalau yang sudah infeksinya sudah sampai ke tubuh, memang itu infeksi COVID ya. Memang anosmia adalah salah satu indikator utamanya gitu. Anosmia terus menggigil, panas, demam itu memang sudah merujuk ke COVID gitu. Kalau memang itu di medisnya gitu. Nah, tapi kalau kita tidak tes juga nggak tahu. Kalau kita hanya anosmia saja itu kita masuk ke kategori COVID atau enggak. Soalnya kan satu-satunya cara untuk membuktikan itu benar COVID atau enggak ya dengan PCR ya, tes PCR swab itu. Ya baik. Jadi mungkin ya itu sekedar pengalaman ya, karena memang gimana ya? Tiap hari juga. Terus apalagi ini kan semakin hari terus semakin bertambahnya waktu kan
kabarnya juga ada beberapa varian baru COVID. Nah itu apalagi apa yang varian yang paling mudah menyebar itu? Varian Delta. Nah itu kan juga sempat membuat kasus COVID di Indonesia ini semakin meningkat. Nah tapi juga ini alhamdulillah juga ya, karena dari pemerintahan kita di Indonesia juga karena sudah melakukan beberapa upaya yang memang ditujukan untuk mempercepat pemberantasan virus itu tadi. Nah salah satunya ya dengan melakukan prokes, terus ada juga pembatasan kegiatan dan juga upaya percepatan vaksin. Nah kalau berbicara mengenai vaksin, ini yang saya tahu dari kemarin story-nya, Kak Lala sudah vaksin yang ketiga. Iya, vaksin. Nah itu gimana pengalamannya? Kalau saya ini masih 2 soalnya, tapi ya belum enggak keras apa sih kalau yang vaksin yang terakhir yang 2 tadi. Iya. Jadi kan salah satu beberapa cara pemerintah dalam mengatasi COVID ini kan selain mengaung-ngaungkan untuk taat prokes, itu juga kan melakukan pembatasan tapi yang PPKM sampai level bertingkat-tingkat ini ya. Betul. Nah. PPKM sampai sempat booming juga ya di media. Ya. Dan juga vaksinasi. Nah, vaksinasi ini ada 3 tahapan. Kalau itu untuk nakes nih. Kalau info terakhir yang saya dengar untuk vaksinasi ketiga ini hanya untuk nakes, tapi nggak tahu nanti kedepannya itu disamaratakan dengan mungkin masyarakat. masih proses ya Mbak. Soalnya kan masyarakat ini kan masih banyak yang malah belum vaksin gelombang pertama ya, mungkin itu nanti diratakan dulu mungkin ya. Iya, mungkin seperti itu. Nah, untuk vaksin yang ketiga ini kemarin KIPI-nya atau kejadian ikutan pasca imunisasi, KIPI-nya itu sangat-sangat sakit banget. Iya, kerasa banget sih. Dibandingkan yang pertama sama yang kedua ini lebih keras yang mana? Iya, yang ketiga ini. Yang ketiga. Gak ada apa-apanya yang pertama ini. Oh iya. Soalnya saya sampai 2 hari KIPI itu. Yang gimana? Sakit kepala, demam, menggigil, terus sama bengkak lokal di bagian yang sudah disuntik tadi. Terus pas mengalami itu gimana Mbak Lala kalau di rumah? Terus kerjanya gimana? Oh iya. Kebetulan kemarin saya libur kan. Pas waktu vaksin itu waktu saya shift 1, terus libur shift 1 kan sudah pagi terus besoknya libur, besoknya lagi shift sore. Jadi ya ada waktu untuk istirahat sih. Nah, itu kemarin untuk penanganan pertama sih obat yang bisa kita konsumsi itu ada paracetamol ya kalau kita sudah mengalami KIPI demam. Soalnya paracetamol ya salah satu obat paling aman kalau digunakan untuk mengatasi demam. Terus saya kompres juga yang bengkak ini, saya kompres dingin. Nah, iya. Ya mungkin itu sedikit pengalaman mungkin buat teman-teman atau sobat ikatan yang belum pernah vaksin ya. Jadi setelah vaksin nanti biasanya kan ada yang panik Kak Lala. Setelah vaksin, wah ini kok nanti malah sakit, apa ini malah terkena virus. Nah itu kan juga dikhawatirkan, apalagi kalau masa-masa sekarang terus kita gampang panik, itu kan juga pengaruh ke kesehatan kan juga. Nah terus berbicara mengenai langkah-langkah ya ini Mbak ya. Ini kan tadi sudah disebutkan mungkin gejala-gejala terkait COVID, kemudian efek dari vaksin itu tadi. Nah terus tadi Kak Lala juga sempat singgung sedikit mengenai obat-obat. Nah mungkin ini sekaligus ini Mbak Lala kan juga di bagian farmasi ya. Nah, mungkin bisa diberi wawasan, mungkin pengetahuan buat teman-teman ya. Barangkali mengalami gejala-gejala ringan seperti flu, batuk dan demam dan lain sebagainya, itu biasanya kalau sepengalaman Mbak Lala itu biasanya orang-orang itu minta obat apa saja biasanya yang direkomendasikan untuk dikonsumsi gitu loh maksudnya. Nah. Jadi untuk obat-obatan sendiri nih, kalau teman-teman sebenarnya sekarang kan ini musimnya pandemi ya, Nah, kebanyakan orang-orang itu nggak bisa jaga diri. Kalau saya sih rekomendasi untuk setiap hari orang-orang masyarakat itu kalau di masa pandemi ini ya wajib minum vitamin sih kalau saya. Soalnya vitamin itu nggak melulu bisa diproduksi oleh tubuh gitu. Vitamin D aja itu kan bisa diperoleh dari makanan. Tapi tanpa kita berjemur, vitamin D itu nggak akan bisa terbentuk gitu. Soalnya
yang kita dapat dari makanan itu asalnya Pro D yang harus diubah menjadi vitamin D melalui cahaya matahari. Nah, oleh karena itu kita disarankan untuk selalu berjemur di jam berapa ya? Jam 9 sampai jam 11-an lah, itu waktu yang bagus gitu. Nah, kalau obat-obatan yang kalau teman-teman mengalami gejala ringan nih, sudah ada sih yang direkomendasikan sama BPOM, itu bisa mengkonsumsi vitamin C, C, D, E sama vitamin zinc. Oh, zinc itu vitamin bukan sih. Sama zinc gitu. Soalnya zinc itu sangat berguna juga buat pemulihan yang ada dalam tubuh. Kemarin juga waktu saya mengalami keluhan itu, saya 1 hari itu minum 3 kali gitu. Waduh. Soalnya, oh ya sekarang yang kemarin sempat booming juga kan vitamin C itu bisa dikonsumsi maksimal berapa sih? Kemarin saya baca itu bisa dikonsumsi maksimal 2.000 perharinya. Meskipun kebutuhan yang ada dalam tubuh itu hanya sekitar 80 sampai 100 mg saja. Tapi bisa dikonsumsi maksimal sampai 2.000 gitu. Tapi itu enggak ada efek sampingnya gitu? Ya, insya Allah nggak ada. Nggak ada. Soalnya cuman ya nanti kalau keadaan kita sudah merasa sehat, ya 1 hari ya cukup 500 mg saja. Gitu. Kemudian kalau teman-teman mengalami flu ya, bisa di apotek banyak obat flu yang berlogo biru atau bebas terbatas gitu. Kalau paracetamol kan nanti logonya hijau. Logonya hijau atau biasa disebut obat bebas. Jadi itu meskipun nggak diresepkan oleh dokter juga nggak apa-apa. Ya. Terus kalau flu, nanti teman-teman bisa beli dekongestan yang bisa melegakan hidung itu. Ini saya sebut merek nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya. Ini kan juga untuk mengedukasi iya. juga kan. Ya. Ini bukan endorse ya, tapi biasanya ada obat flu di apotek-apotek itu ada Flucadec, terus ada Demacolin, ada juga Tremenza. Nah, itu bisa dikonsumsi teman-teman kalau teman-teman mengalami flu, atau kalau sudah gejalanya mengarah ke batuk, teman-teman juga bisa beli antitusif atau juga apa ya? Pokoknya yang buat batuk itu biasanya Dextral bisa, terus Ambroxol juga bisa. Tergantung sih keluhannya. Tapi kalau teman-teman sudah mengalami keluhan yang mengarah ke lebih berat, lebih baik ya konsultasi ke dokter aja. Nah, betul. Ya, takutnya biasanya juga melihat cerita teman-teman saya, Mbak ya. Ya. Ini tuh banyak yang sudah mengalami gejala tapi dibiarkan saja sampai parah, itu kan juga bahaya kan. Ya, lebih baik kan kita melakukan penanganan yang cepat sehingga nanti virus itu tidak terburu menyebar luas di tubuh kita. Nah, seperti itu. Mungkin ini untuk yang terakhir ya, Kak Lala. Jadi ya, mungkin ada tips dan trik mengatasi sakit akibat virus COVID menurut Mbak Lala. Nah, mungkin pernah ada teman-teman yang mengalami gejala-gejala yang mengarah ke COVID itu, mungkin ada tips dan trik bagaimana biar bisa mengatasi itu dengan baik sehingga teman-teman ini bisa menyelesaikan atau menghadapi virus itu tanpa ada gejala-gejala yang lebih beresiko gitu. Ya, jadi buat teman-teman yang ini kehidup sehat dulu ya, Boleh. Jadi teman-teman, saran saya karena ini masa-masa pandemi dan meskipun kasusnya sudah turun, teman-teman ini harus hidup sehat. Bisa olahraga kecil di rumah. Olahraga kalau di luar nggak pakai masker nggak apa-apa, biasanya ngap ya. Ya, teman-teman itu suka mengeluh ngap. Nggak apa-apa di depan rumah gitu olahraga kecil juga nggak apa-apa. Terus makan makanan yang bergizi dan seimbang, sayur-sayuran, buah-buahan. Soalnya banyak yang karena pola makannya nggak teratur, dia mudah rentan terpapar sama virus. Nah, kalau teman-teman nanti sudah menerapkan pola hidup sehat, insya Allah pasti akan terlindung dari yang namanya virus. Nah, tapi kalau teman-teman ini sudah merasakan gejala-gejala, teman-teman kalau nggak ada yang bisa dikonsul ya, konsul ke dokter saja. Atau teman-teman punya teman misal seperti teman-teman perawat atau teman-teman bidan, boleh berkonsultasi ke mereka. Karena sedikit banyak meskipun mereka tidak bisa memberikan resep obat, tapi mereka bisa memberikan masukan apa yang bisa dilakukan gitu. Nah, dan apa tadi ya? Bagaimana mengatasi sakit akibat virus itu, Mbak? Tipsnya. Kalau teman-teman selain sudah pola hidup sehat, setelah pola hidup sehat, kalau teman-teman ini
benar-benar terpapar, teman-teman bisa konsumsi obat tadi vitamin C, D, E, zinc itu bisa dikonsumsi 2 kali sehari. Kemudian teman-teman diwajibkan untuk berjemur, sangat-sangat diwajibkan untuk berjemur untuk memulihkan imunitas di tubuhnya ya, imunitas di tubuhnya. Nah, kalau nanti teman-teman ini sudah mengalami gejala yang berat, teman-teman ini harus segera konsultasi ke dokter karena banyak sekali isoman yang gagal atau kemarin kan sempat booming juga. Banyak isoman yang meninggal di rumah itu karena kekurangan cairan, dehidrasi. Nggak ada yang mantau, terus kemudian saturasi oksigen menurun drastis. Soalnya juga nggak ada yang tahu gitu ya mungkin Mbak ya. Jadi ya nggak teratasi gitu. Jadi akibatnya ya mereka drop dan akhirnya nggak ada yang tahu, kemudian meninggal. Nah, kemudian apalagi ya, thick and thin. Oh ya, teman-teman wajib positive thinking ya, karena kebanyakan orang-orang ini juga karena mindsetnya sendiri itu sudah takut, saya sudah takut gitu. Nah, itu malah yang membuat kita itu imun di tubuh kita itu tidak kuat. Kita malah tertekan sendiri dan berpikiran negatif itu sangat-sangat tidak baik buat kesehatan. Nah, kalau misal teman-teman punya gejala anosmia nih, gejala anosmia itu teman-teman bisa melatih lagi penciumannya itu dengan mencium wangi-wangian yang sangat menyengat. Misal teman-teman bisa mengingat aroma parfum atau rempah-rempah. Nah, itu dibiasakan setiap hari selama 3 kali. Nah, itu 2 menit. Kemarin saya punya cerita itu teman saya kan ada yang positif. Dia 2 teman saya positif. Teman kuliah dulu lah, yang satu gerombolan gitu. 2 teman saya itu positif. Nah, yang satu ini nggak bilang, kamu kenapa sih? Kenapa kok diajak kumpul itu nggak mau, diajak video call itu juga nggak mau dia. Terus akhirnya dipaksa teman-teman dan ngaku akhirnya positif. Terus dia ya ngaku nangis-nangis ya, aku takut. Ya, saya loh nggak bisa nyium tuh. Pokoknya dia itu drop banget dan pokoknya itu mindsetnya itu sudah buruk gitu dia itu. Kemudian saya beri penguatan sama teman-teman, loh nggak apa-apa, insya Allah bisa sembuh, insya Allah pasti sembuh kok. Toh ya anosmia kemarin saya juga mengalami gejala itu dan bisa dilatih, emang itu bisa dilatih untuk memulihkan gitu. Kalau kemarin juga sempat ada teman-teman yang tanya, apa sih Mbak, obat buat memulihkan anosmia itu sebenarnya? Kalau obatnya sih saya kurang tahu sih ya, soalnya belum nemu bacaan yang menyebutkan kalau obat ini bisa untuk mengatasi anosmia. Soalnya anosmia kan nantinya mainnya ke syaraf penciuman di hidung. Nah, itu memang harus dilatih untuk bisa memulihkan ingatan kita. Kalau kita itu bisa mencium bau-bauan gitu. Pokoknya itu sih. Nah, iya. Jadi sudah ada beberapa tips ya, teman-teman. Jadi selain kita menerapkan budaya hidup sehat, pola hidup sehat, termasuk yang disebutkan Kak Lala tadi, juga kita harus tetap rajin mentaati protokol kesehatan karena untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Nah, terus tadi juga ada beberapa obat-obatan yang sudah disebutkan Kak Lala yang direkomendasikan untuk teman-teman yang mungkin mengalami gejala yang sama dengan tadi hasil sharing-sharing dari kita. Nah, tapi itu obatnya bisa didapatkan di apotek terdekat gitu ya? Ya, kalau untuk obat flu biasa bisa didapatkan di apotek terdekat. Nah, berarti kan intinya cari obatnya juga nggak susah. Jadi intinya tergantung dari teman-teman lagi. Kalau bisa nanti kita bisa sehat bersama dan juga bisa segera melarikan diri dari virus COVID ini. Jadi biar tidak semakin menyebar luas. Nah, mungkin cukup itu ya Kak Lala ya. Terima kasih waktunya karena sudah mau saya ganggu sore-sore. Ini mau sharing-sharing. Sudah diajak sharing. Nah, oke, mungkin cukup itu dari kami. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.